Hari ini tayang perdana dari film Makkah I'm Coming ini. Yang pertama kita berikan kesempatan dulu untuk Rizky Nazar ya untuk bercerita ya. Mungkin dari awalnya bagaimana akhirnya bisa terlibat di film ini dan bagaimana keseruan proses produksi film Makkah I'm Coming ini. Silakan Rizky. Iya, selamat sore semuanya. Proses bisa gabung sama Proses awal bisa terlibat di film ini sampai produksinya seperti apa kalau dari dari sudut pandangnya Rizky? waktu itu emang ditawarin juga main film sama ini produksinya Mas Hanung nih ya berfilm terus sama Mas Jihan juga terus dia dikasih skenario aku baca dan ceritanya menarik banget terus emang kayak wah nih apa ya pengalaman baru juga untuk bisa main film komedi aku kira awalnya kesempatan terus bisa direct sama Mas Hanung dan Mas Jihan juga jadi kayak ya kesempatan baru yang kenapa nggak aku coba jadi ya udah akhirnya aku coba. Hal yang paling seru selama syuting apa deh? Selama proses dan mungkin dari reading sampai syuting mungkin. Atau yang paling menyedihkan. Oh ada pengalaman menyedihkannya juga ternyata ya. Yang paling menyedihkan paling susah sinyal aja jadi. Susah apa? Oh susah sinyal. Oh ya syutingnya di desa ya syutingnya ya. Oke kalau gitu. Sekarang mungkin dari Michelle ya. Apa kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama proses syuting film Makkah I'm Coming ini? Semuanya, salah satu pengalaman yang paling berkesan buat aku mungkin pada saat proses reading dan proses syuting itu aku dapetin hal-hal baru, which is karena ini film komedi jadi the punchline-nya, jadi memang benar-benar aku terbiasa dengan yang TikTok-nya seperti ini dan untuk menikmati line-nya si komedi itu benar-benar pengalaman yang luar biasa banget. Apalagi ada ide di lokasi tiba-tiba aku makanin telur asin dengan kulit-kulitnya aku makan, aku punya setengah mati. Jadi totalitas itu tidak terlupakan tapi itu luar biasa sih. Luar biasa. Oke kalau gitu sekarang Mas Hanung, bagaimana sih Mas kira-kira ide awalnya tiba-tiba bisa tercetus membuat film Makkah I'm Coming ini? Sebelumnya mungkin saya panggil Mas Hanung selaku yang punya gagasan film ini. Apakah ada di sini? Mas Salamun Ali. Itu idenya dari beliau. Sepertinya dia ada di sini, nggak ada di sebelah berarti. Di sebelah. Oke. Ini dari sebenarnya dari sebuah apa ya? Sebuah skrip skenario yang dimiliki oleh Mas Salamun Ali. Mas Salamun Ali ini sebenarnya penulis novel dari kalangan pop Islam dan kalangan pesantren juga. Jadi dia memberikan kepada saya dan kemudian saya membacanya dan saya tertarik. Gitu kan. Tapi kenapa kemudian kita ubah ulang gitu kan? Karena buat saya tema tentang apa ya tentang korban haji itu memang sudah terjadi tidak hanya pada saat terjadi insiden yang sebelumnya yang semua kita pernah dengar di berita, tapi jauh sebelum itu ternyata sudah pernah terjadi dan sering terjadi dan kemudian ada yang namanya kampungnya korbannya juga ada gitu kan dan bahkan nggak pulang-pulang karena malu gitu kan. Jadi buat saya ini adalah sebuah tragedi yang saya merasa tidak pernah terungkap gitu kan. Kalau kemarin terakhir ada satu peristiwa besar kemudian terungkap, oh ternyata ada tuh yang namanya orang gagal haji kemudian malu sampai nggak bisa pulang. Itu baru terungkap. Padahal dulu terjadi 2 tahunan sebetulnya. Seperti itu banyak sekali. Nah dari situ kemudian saya merasa bahwa ini menarik ketika diangkat isu sosial ini ketika diangkat menjadi sebuah komedi satir gitu. Karena saya kemudian teringat dengan Get Married, film saya Get Married juga seperti itu kan. Saya selalu suka komedi yang sifatnya satir, komedi yang mengangkat isu sosial dan kemudian disuguhkan kepada penonton dan penonton menikmati bercandaan itu bukan untuk menertawakan subjeknya, tetapi menertawakan diri kita sendiri. Dan di sini pun saya bersama Jehan mencoba untuk mengemas film ini bagaimana
terjadi pada siapapun. Kebetulan di sini memang ada Pak Soleh, Pak Somad, dan ini akan terjadi pada siapapun ketika orang memanfaatkan ibadah yang suci itu untuk kepentingan yang lain, terutama untuk kepentingan pride sosial, ya kan, untuk kepentingan, pokoknya kepentingan sifatnya duniawi gitu kan. Jadi labaik Allahumma labaik, aku datang menemui panggilanmu itu sudah tidak murni labaik Allahumma labaik gitu kan. Ya, itu yang kemudian kita angkat bersama-sama, akhirnya kemudian menjadi film ini. Tapi saya kemudian manggil-manggil dengan Jihan, jangan sampai ini menjadi terkesannya menertawakan apa namanya korban, karena itu makanya dampak dari ini bukan dampak ya, apa ya, nazar kita di sini, nazar kita ketika film ini sukses, kita akan memberangkatkan korban-korban itu, ya tentunya tergantung dari berapa jumlah yang apa namanya keterlibatan penonton semua menonton film ini. Insya Allah semoga ini menjadi sukses sehingga kami juga punya keinginan untuk memberangkatkan korban-korban, terutama mereka yang dari daerah kecil, terutama di luar Pulau Jawa, untuk kita berangkatkan dan bersama-sama kita untuk setidaknya umroh gitu kan. Kalau tadi harus ngantri 10 tahun Bu, jadi tadi kemudian paling tidak umroh, itu aja sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih para teman-teman semua sudah memberikan apresiasi buat Jihan. Terus terang saya pribadi ketika ini di-create pada saat syuting, ya karena saya sutradara, jadi pada saat saya di lapangan saya lihat kok cara pengambilan gambarnya begini ya, cara ini begini gitu kan, saya gatal gitu ya. Tapi saya harus ngerem itu nggak boleh, kemudian saya melakukan intervensi, akhirnya saya cabut aja lah daripada saya nanti rewel gitu kan. Gitu. Karena ketika saya datang, ya kan, ketika saya datang, takutnya pemain-pemain itu lihatnya saya gitu kan. Jadi mendingan saya cabut aja. Nah pada saat editing, saya udah mulai gatal nih. Saya telepon sama Jihan, Jihan kan lagi di Jogja, dan dia ngedit di Jogja, saya udah di Jakarta. Jadi saya edit ya, saya edit ya, gitu kan. Ya boleh mas, nggak apa-apa, saya ngedit segala macam. Karena saya gatal, karena saya orang yang nggak percaya gitu kan. Nah pada saat saya nonton, saya udah nonton rekor pertama dari Jihan, saya udah ngerasa bahwa aduh, udah ada. Ini pasti akan ngedit, pasti akan ngedit. Dari menit pertama sampai terakhir, ya saya ketawa seperti dari situ kemudian saya lengkapi, oke. Dari situ kemudian saya udah lepas. Akhirnya, ya memang pelajaran buat saya, pengaman karena memberikan kepercayaan kepada para saudara muda ini, dan itu menjadi komitmen saya dalam gitu kan, juga MDB juga, ya kan, dan semua yang terlibat di sini termasuk dibantu semuanya oleh UP, BSN, gitu, terima kasih sekali, dan semoga film ini bisa sesuai dengan apa namanya sesuai dengan ekspektasi kami dan sehingga nazar kami bisa laksanakan. Terima kasih. Iya, boleh tepuk tangannya untuk Mas Hanung ya. Dan berikutnya ini saya mau tanya ke sutradaranya langsung, Mas Jihan. Gimana Mas perasaannya setelah akhirnya hari ini tayang filmnya? Kalau deg-degan pasti ya, pasti. Ya setiap film mau ditayangin pertama kali itu rasanya gimana sih? Nah apalagi kita tuh syuting di bulan Desember tahun 2018. Terus tahun 2020 menjelang Maret dibuka. Tanggal 5 nanti baru tayang seluruh Indonesia. Jadi deg-degannya itu udah 2 tahun. 2 tahun ya. Lebih deg-degan daripada nunggu bayi lahir berarti Mas ini ya. Makanya, nah itu. Terus apalagi yang sebenarnya yang saya apa namanya agak deg-degan juga karena film ini sebenarnya selesai waktu November itu sudah selesai. Terus kemudian diputar di Jogja Lokasi Film Festival untuk festival. Terus kemudian saat itu Mbak Ria itu udah dalam kondisi sakit gitu. Sehingga kami tidak bisa mengundang beliau gitu untuk datang gitu. Dan yang sebenarnya saya apa ya deg-degan, seneng, campur kecewa, takut, ya macam-macam lah karena beliau sampai sekarang belum ada. Terus ini kayak semacam apa ya? Ya semoga film ini memberikan apa ya? Memberikan ya kita tahu lah Ria Irawan kayak gimana gitu. Terus kemudian ini adalah penampilan terakhir. Pengalaman paling
Ada dua. Tadi ditanya senang-senangnya aja ya. Pengalaman paling bikin deg-degan selama proses syuting berlangsung apa, Mas? Adegan pertama itu mobil jalan. Oh itu ya. Itu yang deg-degan nggak cuma saya, semuanya itu deg-degan. Kamera nempel di situ, pemain udah naik di atas, Mas Toto sama lagi gitu. Terus misal sama Rizky yang nyetir, bisa nyetir nggak? Iya, coba dulu. Coba dulu. Jadi kayak gitu terus habis itu turun. Yo retake lo, mobil naik lagi. Gitu, Oh jadi nggak one take oke itu ya, Mas ya? Nggak one take oke berarti ya? Nggak bisa one take oke yang itu ya? Itu sih yang paling deg-degan dan kanan kiri udah aduh ini jalan tipis banget gitu. Kalau adegan yang paling gampang diambilnya yang sekali take ada nggak Mas di film ini, Mas? Mas Totos. Mas Totos ya, kalau beliau nggak usah ditanya ya, pasti soal take semua kalau itu ya. Mas Totos itu ada satu sekali take yang itu menurut saya tuh kayak aduh ini nggak ada choice, tapi kalau nggak dimasukin kayak gimana ya gitu. Terus yang dia bilang tidur. Merem. Bisa tidur sendiri. Iya, kira-kira Mas dari Mas Hadong saya lagi mungkin atau mungkin dari pemain-pemain yang lain kira-kira harapannya dari film ini apa? Kira-kira mungkin dari Mas Totos mungkin? Harapannya dari film ini apa Mas kira-kira Mas? Oh ya harapannya tentunya penonton banyak yang senang, terus banyak yang nonton. Saya juga soalnya surprise sama sekali belum nonton, waktu di Jogja juga nggak nonton. Tadi saya ngejar harusnya nonton di sini, tapi udah mulai saya harus nonton di studio 3 ya. Di studio 3 lah pokoknya. Pengennya nonton dari awal, tapi ternyata tadi belum selesai juga udah harus di sini. Sini juga ada di tempat juga. Dan sangat surprise sih buat saya film ini. Artinya saya senang banget karena ternyata komedinya rata, semua orang bisa memainkan komedi. Bahkan Rizky Nasar yang biasa main drama bisa lucu di situ, sama pasangannya tuh bisa lucu banget di situ. Saya senang karena semuanya bisa apa namanya memainkan komedinya dengan porsi yang masing-masing karakternya. Iya, Mudah-mudahan film ini jadi tontonan alternatif untuk sebuah komedi istilahnya receh tapi ya berbobot lah. Ya kalau dilihat dari tadi porsinya saya sepanjang film tadi nonton walaupun tadi sempat disuruh keluar juga karena mesti briefing juga untuk preskon. Kalau yang saya lihat tadi memang porsinya semua pemain yang tampil porsinya pas imbang semuanya dan ini tadi ada satu juga yang kalau di film sebelumnya banyak ngomongnya tapi di film ini tadi nggak ada ngomongnya kayaknya ya. Tapi karena cukup menonjol gimana perasaannya Mas Dwi Sasono, pendalaman karakternya di film ini seperti apa kira-kira perasaannya? Boleh dijawab mungkin, pihak mic-nya boleh dioper mungkin. Iya. Mungkin dijawabnya seperti tadi karakter di film Mas, nggak usah pakai ngomong, bisa Mas? Iya silakan Mas Dwi Sasono. Iya, ini saya ingat banget waktu itu di sekolah ya Mas. Jadi emang anak saya dengan Mas Anung itu di sekolah satu sekolah yang sama. Sebetulnya Mas Anung nanya, Mas Dwi kamu di akhir tahun ada project film nggak? Nggak ada Mas. Aku ada satu karakter, ini di pikiranku ini kamu. Wah, oke, siap. Skripnya dikirim, terus aku baca. Ini dialognya mana? Tapi justru karena itu aku mau banget dengan film ini. Gitu. Dari skripnya tuh udah jelas komedinya tuh situasinya itu asik terus. Ya udah saya pikir ini menantang. Terus ngomongnya tuh melalui jubir. Jadi di lokasi pun juga sama Jihan kita juga mikir ya. Karena bukan gampang, justru nggak ada dialog itu sulit. Gitu. Akhirnya ada beberapa gestur-gestur yang memang kita buat, ya cuman bahasanya, cuman dia yang tahu gitu. Yang lain gak ada yang tahu, tapi yang saya mau nanya ini sebetulnya gimana kalian ngerti nggak bahasa saya tadi maksudnya. Kalau nggak ngerti berarti ya gagal di saya. Mengalami kesulitan gimana? Sempat mengalami kesulitan Mas? Kesulitan ya tadi yang saya bilang itu. Untuk dengan gak ada dialog tapi apa yang kita mau mainkan itu juga ya itu sulitnya sih gitu. Karena lebih sulit gak ada dialog daripada dialog gitu.
Jadi lebih Kalau susah. yang paling enak mungkin adegan gak ada dialog, ngapa-ngapain ya mungkin jadi orang mati ya, mungkin enak ya. Nah, nafas aja gitu. Awal-awal tuh, ini kan pertama kali saya ketemu sama Jehan. Jadi tuh saya mikir, ini mana mau bikin apa sih sebenarnya? Gitu kan, saya agak sedikit ragu gitu. Terus begitu pas sampai saya lihat begitu trailer yang pertama kali keluar, wow, saya lihat ini keren banget dan kita perlu ngasih tepuk tangan yang luar biasa buat Jehan. Oke, saya lagi tepuk tangan untuk seluruh cast dan juga kru dari film Maka Upcoming. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman media ya. Untuk di sesi yang pertama kita coba buka untuk 2 dulu sementara. Sudah ada 2 penanya, boleh? Ya, 1, sudah ada 1 lagi. Boleh angkat tangan agak tinggi, 1 lagi. Belum ada lagi, oke baru 1 berarti penanyanya Mas Jehan dan Mas Hanung. Untuk kalau saya sendiri sih karena pertama kali kemudian diajak sama Mas Hanung untuk nah ini kamu ngerjain naskahnya ya gitu. Karena waktu naskah pertama dari Salamon Ali itu kan naskah novel. Nah, naskah novel kalau diterjemahkan ke kemudian bahasa visual dan lain sebagainya kan harus teliti nih gitu. Terus mulai dari konstruksi lokasinya di mana, terus habis itu apa namanya nama karakter dan lain sebagainya gitu kan harus dibedah gitu. Nah waktu pertama kali ini sebenarnya